Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Nurajija dari kelas 85 ingin mempresentasikan tentang bab 4, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Indonesia adalah negara yang besar. Wilayah Indonesia sangat luas, kekayaan melimpah dan kaya akan berbagai budaya. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Hubungan dagang dan interaksi budaya merupakan contoh hubungan Indonesia dan bangsa-bangsa asing. Hubungan dengan bangsa-bangsa asing tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif. Salah satu dampak negatif hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa asing adalah terjadinya penjajahan pada masa lalu. Penjajahan telah menyebabkan perubahan dalam aspek geografi, sosial, budaya, dan politik. Lanjut ke kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa Asia, tetapi juga bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Lanjut ke latar belakang kedatangan bangsa Indonesia. Beberapa daya tarik dan faktor pendorong bangsa Barat datang ke Indonesia antara lain: A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia itulah yang menjadi incaran bangsa-bangsa Barat. Salah satunya rempah-rempah seperti cengkeh, pala, kemiri, dan merica. Mengapa bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi iklim. Lokasi memengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga beda. Lanjut ke B. Motivasi 3G. Gold, Gospel, dan Glory. Gold berarti emas yang identik dengan kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Dan Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani. Lanjut ke C. Revolusi Industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang, dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Lanjut ke 2. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Belanda adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia. Selain Belanda, bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Dimulai dari A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511. Di bawah pimpinan Alfonso, ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Dan C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Pada tahun 1596, armada De Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Lalu Belanda mendirikan perusahaan yang diberi nama FOC pada tahun 1602 yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal pertama FOC adalah Pieter Both. Lanjut ke B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Akibatnya bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah. 1. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Monopoli adalah penguasaan pasar-pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Lanjut ke 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Kerja paksa mulai dikenal masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Daendels. Pada saat itu Jenderal Daendels menyuruh masyarakat Jawa untuk membangun jalan raya pos dari Anyer ke Panarukan. Lanjut ke 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Revolusi adalah sistem sewa tanah atau land rent system. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. 1. Petani harus menyewa tanah, meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. 2. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi alam. 3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. 4. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Lanjut ke 4. Pengaruh sistem tanah paksa.
Pada tahun 1830, Johannes van der Bos menerapkan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa dan Perang Belgia yang berlangsung pada tahun 1830 sampai 1831. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat disebut antara lain adalah: 1. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai 1/2 bagian tanah yang dimiliki rakyat. Yang kedua, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Ketiga, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. 3. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Lanjut ke perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang yang dimulai oleh 1. Sultan Babu'ullah mengusir Portugis. Kedua, perlawanan Aceh. Ketiga, ketangguhan ayam jantan dari timur. Keempat, serangan Mataram terhadap VOC. Lanjut ke B. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Abad ke-19 merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah menentang pemerintah Hindia Belanda. Dimulai dari yang pertama Perang Saparua di Ambon, yang kedua Perang Paderi di Sumatera Barat yang jadi pada tahun 1821 sampai 1838. Yang ketiga Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Yang keempat Perang Aceh. Yang kelima perlawanan Sising Mangaraja di Sumatera Utara. Yang keenam Perang Banjar. Dan yang ketujuh Perang Jagaraga di Bali. Kita lanjut ke C. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Ikrar Sumpah Pemuda merupakan tekad untuk memulai jalan baru mengusir penjajah melalui perjuangan pergerakan nasional. Lanjut ke 1. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Yang A. Perluasan pendidikan. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. C. Rasa senasib penanggungan. D. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. E. Berkembangnya berbagai paham baru. F. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri turut menjadi pendorong pergerakan kebangsaan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemenangan Jepang atau Rusia pada tahun 1905. Yang kedua, berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Lanjut kedua, organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama itu ada Budi Utomo, yang kedua Sarekat Islam, yang ketiga yaitu Indes Partij atau IP, yang keempat Perhimpunan Indonesia atau PI, yang kelima Partai Nasional Indonesia atau PNI. Lanjut ketiga, pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama itu ada proses penguasaan Jepang, yang kedua pembentukan organisasi semi militer, yang ketiga pengerahan Romusa, yang keempat eksploitasi kekayaan alam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.